Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ignatius Budi Santoso, guru SMA Negeri 1 Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Sahkuala Banda Aceh. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjaragung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kompetensi dasar 3.2 mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pelajaran saya hari ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kalau kabar sehat hari ini, silakan sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, ketua kelas silakan disiapkan untuk memimpin doa. Buat siap berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita cek absensinya dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Yoga sakit. Terus siapa lagi? Muhammad Igo. Keterangannya apa? Sakit. Terus siapa lagi? Sudah? Oke. Baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita di materi pelajaran kita hari ini nanti kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang informasi akuntansi, ya kan? Kita sudah belajar tentang informasi akuntansi, tentang sistem pengguna akuntansi, terus siapa saja yang pengguna akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk materi persamaan dasar akuntansi adalah dalam pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi persamaan dasar akuntansi, mampu melakukan identifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Apa saja, unsur apa saja yang terrekam atau unsur apa saja yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi hal-hal yang
ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Terus hal-hal yang mungkin nanti akan menjadi pokok pembahasan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, materi minggu kemarin tentang sistem informasi akuntansi. Apa yang kita pelajari atau apa yang kalian pelajari dari sistem persamaan dasar akuntansi yang kemarin? Apa kok sistem persamaan dasar akuntansi? Sistem informasi akuntansi. Siapa? Apa? Manfaat akuntansi. Bagus, manfaat akuntansi. Terus apa lagi? Siapa lagi? Pengertian akuntansi, tentang pengertian akuntansi. Terus apa lagi? Tentang sistem pencatatan. Terus apa? Karakteristik akuntansi, karakteristik tentang akuntansi, laporan akuntansi. Terus apa lagi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kita pelajari yang pertemuan kemarin? Tentang perkembangan sejarah akuntansi. Bagus. Ternyata kalian luar biasa masih bisa mengingat dengan baik dan memahami dengan baik materi kita yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, untuk materi kita hari ini tentang persamaan dasar akuntansi, saya punya sebuah video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi. Kita simak bareng-bareng nanti videonya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu kalian tulis, siapkan buku tulisnya, silakan nanti ditulis, dibuat catatan. Terus nanti kalau ada yang nggak jelas, setelah nanti diputar video pembelajarannya, nanti boleh ditanyakan nanti kita diskusi tentang apa yang kita lihat. Oke, bukunya silakan dipersiapkan, buku tulisnya, terus buku paketnya. Sambil simak videonya, saya persiapkan videonya. Bentar ya, saya siapkan videonya. Sudah muncul di situ? Belum ya? Oke. Oke, yang sana kelihatan? Kelihatan semua ya? Oke, kita lihat videonya, nanti disimak. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Persamaan dasar akuntansi ini kita akan belajar apa aja sih? Kita langsung mulai aja ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi, jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih? Dan apa yang dimiliki perusahaan ini, dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya kan? Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan
langsung uang 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya sehingga bisa memiliki kendaraan ini? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan berhutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk bisa membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya utang ke dealernya. Kemudian selain dari memiliki kendaraan, perusahaan ini juga memiliki komputer senilai 20 juta. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini juga berhutang dulu ke toko Galaxy sebesar 20 juta untuk bisa memiliki komputer ini. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya, jadi tidak boleh ada perbedaan. Nah, sekarang kita jumlahkan 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta, hasilnya 370 juta. Kemudian dari sumber dananya, dari pemilik perusahaan 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta, hasilnya sama 370 juta. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Nah, jadi seperti uang, kendaraan, dan komputer ini disebut dengan harta atau aset. Jadi apa yang dimiliki perusahaan disebut dengan harta atau aset. Nah, kemudian dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berasal dari pemilik untuk perusahaan disebut dengan modal. Kemudian utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi perusahaan berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, sehingga di persamaan dasar akuntansi ini, harta atau aset ini sama dengan modal ditambah utang atau kewajiban. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi ini bisa dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, harta disebut aset, utang disebut kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai harta atau aset ini nilainya akan sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, aset ini disebut dengan aktiva, kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi sebelumnya tadi kan kita udah bahas tentang ada harta, ada modal, dan ada kewajiban. Nah, ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang pertama. Kita bahas yang pertama yaitu tentang harta atau aset atau aktiva. Jadi, aset itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, contohnya ini kan ada gedung, ada kendaraan, ada komputer. Nah, ini semua bisa dinilai dengan uang. Nah, maka ini disebut dengan harta atau aset. Jadi, harta atau aset ini dibagi menjadi tiga. Ada aset lancar, ada aset tetap, dan ada aset tak berwujud. Yang dimaksud dengan aset lancar yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi ini tidak bertahan lama dan jika dipakai akan habis. Contohnya adalah uang. Misalnya kalian punya uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian kalian membelikan barang seharga 1 juta. Nah, tentunya jika uang tersebut digunakan, maka uang tersebut akan habis, sehingga uang disebut dengan harta atau aset lancar. Kemudian yang dimaksud dengan aset tetap yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misalnya bangunan. Nah, kalau misalnya di ruang kelas aja, kalau kalian di sekolah, kalau kalian pakai ruangan kelasnya kira-kira
ruangannya akan berkurang nggak jika kalian gunakan? Enggak kan, ukurannya pasti akan tetap sama. Nah, terkecuali jika sudah dalam kurun waktu 5 tahun atau bahkan 10 tahun, mungkin bisa jadi akan ada kerusakan, seperti misalnya atapnya bocor atau misalnya lantainya pecah. Nah, itu masuk ke aset tetap. Intinya, kalau misalnya aset tetap itu dia bisa tahan lama, tidak sekali pakai. Berbeda dengan aset lancar. Kalau aset lancar itu bisa habis dan kurun waktunya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap itu jangka waktu pakainya panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada aset tak berwujud. Nah, jadi aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik. Jadi dia itu sebuah aset tapi tidak ada wujud fisiknya. Contohnya, misalnya hak cipta atau copyright, terus misalnya nama baik perusahaan. Itu disebut dengan aset tak berwujud. Dan yang kedua ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, jadi kewajiban ini merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan kata utang ini. Nah, jadi utang ini misalnya kita menggunakan barang atau jasa itu tapi belum dibayar. Nah, itu disebut dengan utang. Sehingga setelah jatuh tempo atau sesuai waktu yang telah disepakati, maka harus dibayar atau dilunasi. Jadi, utang atau kewajiban ini dibagi menjadi dua. Ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan utang lancar? Jadi, kalau utang lancar ini yang harus dibayar kurang dari 1 tahun, jadi jangka pendek ya. Contohnya adalah utang usaha. Nah, kalau utang usaha ini misalkan kalian punya perusahaan nih. Nah, kalian misalnya fotokopi ke tukang fotokopi, tapi gak langsung dibayar. Misalnya, setelah 1 minggu baru dibayar. Nah, itu masuk ke utang usaha karena kurun waktunya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam hutang? Contohnya, misalnya kalian seorang penjahit. Ada konsumen yang mau menjahit baju ke kalian. Nah, beliau sudah membayarkan uangnya ke kalian, sedangkan bajunya belum jadi. Nah, bajunya itu berarti adalah utang yang harus kalian bayarkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Nah, berarti misalnya sekarang sudah bulan Februari, sedangkan gaji karyawan yang bulan Januari itu belum dibayarkan. Berarti perusahaan itu memiliki hutang kepada karyawannya itu untuk menggaji yang bulan Januari itu. Kemudian yang dimaksud dengan utang jangka panjang yaitu utang yang dibayarnya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau utang hipotek. Nah, misalnya meminjam uang ke bank sebesar 100 juta rupiah. Tidak mungkin kan jika 100 jutanya itu langsung dibayarkan dalam jangka pendek. Pasti akan dibayarkannya dalam jangka panjang karena adanya angsuran-angsuran. Misalnya, untuk pinjaman sebesar 100 juta itu dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, itu disebut dengan utang jangka panjang. Jadi bisa bedain ya, mana utang lancar dan mana utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada modal atau ekuitas. Jadi ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Kalian lihat tadi di layar video, di layar monitor, di layar TV. Jadi dari apa yang sudah kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan tentang perusahaan jasa? Apa yang bisa kalian simpulkan tentang perusahaan jasa di sini tadi? Atau yang bisa kalian dapatkan apa dari video ini tadi? Apa? Hah? Lebih keras suaranya? Adanya sebuah perusahaan baru yang baru berdiri. Nah, oke, adanya perusahaan baru yang baru berdiri. Terus apa lagi? Yang lainnya?
Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi apa saja? Ada aset, terus liabilitas, ekuitas, bagus. Terus apa lagi? Yang lainnya? Apa yang bisa kalian lihat dari video yang kita tampilkan tadi? Hah? Tadi sudah ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Terus apa lagi? Apa? Macam-macam harta atau aset. Apa saja macam-macam aset? Ada aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Aset ini atau kenapa kok aset ini harus sama? Logikanya kenapa? Aset ini, jumlah aset ini, kenapa kok harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas? Logikanya kenapa? Secara umum logika, kalau menurut logika berpikir kalian kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau jumlah asetnya ini sama dengan jumlah modal ditambah dengan utangnya, pada saat perusahaan ini mengalami kerugian, maka perusahaan ini bisa menjual asetnya untuk membayar utang. Oke, itu tentang persamaan dasar. Sampai di sini ada yang bertanya? Baik dari video yang tadi kita tampilkan atau yang tadi yang sudah saya jelaskan, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, Raja. Silakan. Apa Raja? Itunya apa namanya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya. Kalau misalnya nilainya berbeda itu gimana Pak? Gimana? Nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Oke, bagus pertanyaan dari Raja. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dengan logika bahwa jumlah nominalnya harus sama. Yang menjadi pertanyaannya Raja adalah bagaimana jika terjadi perbedaan nominal itu. Nah, jika terjadi perbedaan, maka langkah yang pertama adalah harus kita cari dulu apa penyebab perbedaannya itu. Karena apa? Karena jumlah nominalnya secara rumus bakunya persamaan dasar akuntansi ini, jumlah ini harus sama. Karena logikanya tadi bahwa antara aset dengan liabilitas plus ekuitasnya ini, dia harus bisa saling menutupi. Jika terjadi perbedaan, maka harus dicari perbedaannya itu di mana dan harus disesuaikan, harus dibuat sama. Karena memang prinsip dasar persamaan akuntansi adalah harus sama nominalnya antara aset ditambah dengan liabilitas dan ekuitas. Bagus, itu tadi pertanyaan dari Raja. Sudah paham Raja? Ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sudah jelas semuanya? Oke, silakan. Pak Ketua Kelas. Kalau misal harga aset itu turun kayak kendaraan pas dijual, kan turun biasanya second itu. Iya. Kan beda nilainya Pak. Iya. Itu gimana? Oke, ada satu pertanyaan dari ketua kelas kita bahwa seandainya aset itu dalam bentuk kendaraan dan kendaraan itu semakin lama mengalami penurunan. Terus kalau dijual nanti bagaimana penurunannya? Pada saat aset itu dijual, kita tidak melihat apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Minimal pada saat aset itu dijual, minimal ada nominal yang bisa digunakan untuk menutup utangnya. Ini utang. Penurunan itu nanti akan dibebankan ke modal. Misalnya beli kendaraan 100 juta. Pada saat perusahaan itu mengalami kebangkrutan, dijual kendaraannya ternyata cuma laku 80 juta. Ya, 80 juta itu diprioritaskan untuk mengembalikan kewajiban atau mengembalikan utang yang ada atau yang diperoleh dari para investor. Nah, sisanya kerugiannya itu yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab
kalau modal ini kan punya pemilik ya. Ya. Kalau modal ini kan punya pemilik, dia tidak terpengaruh terhadap penurunan dia yang akan berpengaruh terhadap penurunan nilai aset. Tetapi kalau kewajiban atau utang itu harus oke. Jelas? Oke, ada lagi? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya punya LKPD. Silahkan mungkin bisa bergabung dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Sudah punya kelompok? Sudah. Oke, kita pakai kelompok yang sudah ada. Silakan bergabung ke dalam kelompok. Mejanya disusun per kelompok. Oke, silakan bergabung ke dalam kelompok. Oke, kalau sudah di dalam LKPD itu ada forum diskusi, ya. Di dalam LKPD itu ada forum diskusi. Silakan kalian baca forum diskusi itu. Kalau di situ ada studi kasus, silakan dibahas di dalam kelompok, baca LKPD-nya, apa dibaca di ini ya di forum diskusinya, terus kerjakan studi kasusnya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Saya kasih waktu 10 menit, cukup ya? 10 menit. Nanti perwakilan kelompok bisa mempresentasikan. Oke, silakan didiskusikan dalam kelompok. Boleh, ditulis di LKPD-nya boleh, silakan. Dikerjakan di LKPD-nya boleh. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ada kesulitan diskusinya?
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok berapa yang sudah siap? Yang sudah siap presentasi kelompok berapa? Silakan kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 mempresentasikan. Untuk anggota kelompok yang lainnya, silakan untuk menyimak. Ayo, kelompok 4, siapa yang mau presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang persamaan dasar akuntansi. Setelah menelaah studi kasus di atas, silakan merumuskan pengertian persamaan dasar akuntansi tersebut dalam bahasa sendiri. Jawabannya, persamaan dasar akuntansi merupakan bentuk konsep catatan perubahan harta, utang, dan modal dalam akuntansi sebagai akibat adanya transaksi. Yang nomor 2, dari studi kasus tersebut ada beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Coba amati dan rumuskan. Dari studi kasus tersebut terdapat unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset yang berasal dari dana yang diterima dari pinjaman, ekuitas berasal dari transaksi bisnis, liabilitas berasal dari meminjam uang dari bank. Jadi rumus yang terdapat pada studi kasus itu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Setelah mengamati beberapa transaksi di atas, coba identifikasi apa saja fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Fungsi dari persamaan dasar akuntansi dari studi tersebut adalah dapat mengetahui transaksi yang dilakukan. Transaksi yang dilakukan. Jika ini kurang jelas, saya tanyakan. Ya, silakan. Ada yang mungkin yang mau coba menanyakan? Untuk kelompok 4? Tidak ada. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Oke, bagus. Kelompok 4 sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Berikutnya kelompok berapa? Yang sudah siap? Oke, silakan perwakilan kelompok 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan tentang hasil diskusi kami tentang persamaan dasar akuntansi. Dari studi kasus di atas, coba kalian diskusi dengan teman kelompok 1. Setelah menelaah studi kasus di atas, coba kalian rumuskan pengertian persamaan dasar akuntansi tersebut dalam bahasa sendiri. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dan utang dan modal perusahaan tersebut. Dari studi kasus tersebut ada beberapa unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Coba amati dan rumuskan. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dibayar di muka. 3. Setelah mengamati beberapa transaksi yang di atas, coba identifikasi apa saja fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan setiap transaksi yang telah dilakukan. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Demikian presentasi dari kami. Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Mungkin kelompok lain ada yang mau mencoba menanggapi atau menanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya. Silakan mungkin untuk duduknya bisa kembali ke duduk semula. Silakan kembali ke dikembalikan semula tempat duduknya.
kita menyimak video tentang persamaan dasar akuntansi. Terus kalian juga tadi sudah mencoba untuk berdiskusi di kelompok dan sudah ada yang sudah mempresentasikan di depan kelas untuk hasil diskusi kelompoknya. Dari hasil pengamatan kalian melalui video, dari hasil kalian berdiskusi kelompok tentang materi persamaan dasar akuntansi, apa yang bisa disimpulkan dari materi kita? Perlunya modal dalam mendirikan satu perusahaan. Terus apa lagi yang bisa kita simpulkan dari video yang kalian simak hari ini, dari diskusi kelompok yang kalian diskusikan dalam kelompok hari ini, apa aja yang bisa kita simpulkan untuk materi kita hari ini? Persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, bahwa persamaan dasar akuntansi itu memiliki unsur-unsur. Salah satunya apa? Unsur persamaan dasar akuntansi. Aset. Terus ada liabilitas, ada ekuitas. Itu semua merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Terus apa lagi yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Adanya akun-akun yang mempengaruhi modal. Bagus. Terus apa lagi yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini? Bahwa yang namanya perusahaan persamaan dasar akuntansi dalam perusahaan jasa contohnya kita ini harus sama jumlah antara aset dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Terus yang berikutnya bisa kita simpulkan bahwa dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis transaksi. Supaya pada saat kita melakukan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, kita sudah melakukan analisis transaksi tersebut mempengaruhi apa atau menyebabkan. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Baik, di dalam LKPD itu ada tugas, masih ada tugas mandiri, bisa kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas atau masuk ke pencatatannya, bagaimana mencatat persamaan dasar akuntansi. Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Ya, nanti hari ini materi kita hari ini tentang tentang persamaan dasar akuntansi yang awal. Terus pada pertemuan berikutnya nanti yang akan kita bahas nanti tentang bagaimana cara mencatat persamaan dasar akuntansi. Dan juga nanti kita akan masuk juga ke siklus akuntansi perusahaan. Oke, sebelum saya akhiri materi kita hari ini, masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan materi yang masih sama tentang persamaan dasar akuntansi, tetapi sudah masuk ke pencatatannya, jadi pencatatan persamaan dasar akuntansi. Oke, baik, terima kasih untuk materi kita hari ini. Saya akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa memperoleh hasil untuk pelajaran kita. Saya akhiri, selamat pagi. Baik, Pak. Thank you.